OI ini kan seperti fans club, seperti perkumpulan orang-orang yang suka sama sosoknya Iwan Fals lah, kira-kira begitu. Pertanyaannya kan adalah apa bedanya ini OI dengan fans club yang lain misalnya? Ya. Kayak saya suka dangdut, kemudian saya buat fans club, lalu kemudian ya apa bedanya OI ini dengan fans club musik yang lain? Lalu kenapa OI ini disebut ormas? Assalamualaikum Bang. Salam Dari OI Bang. Gimana kabar? Alhamdulillah Bang. Duduk, Baik, masih baik Bang. Sehat ya? Alhamdulillah Bang. Kita sendiri Bang? Iya. Biasa sore-sore kita kerja-kerja di rumah. Teman-teman apa kegiatan? Ini baru selesai edisi bincang-bincang Bang, sama camping OI. Ya. Baru. Ya, saya lihat kemarin ada camping OI. Jangan-jangan OI jadi pendaki juga ini. Banyak dari kami yang suka dan minat mendaki juga Bang. Banyak dari kami. Mungkin karena itu ya, latar belakangnya variatif ya, banyak. Iya, semua kalangan di OI Maros banyak, ada pelajar juga ada, pekerja, belum bekerja juga ada. Tapi syaratnya harus bisa nyanyi lagu Iwan Fals tidak ini? Enggak, Oh, kita tidak juga. kondisikan dengan sesuai zaman Bang. Oh gitu. Iya. Jadi di OI Maros itu Bang, kalau harus suka Bang Iwan, Babe, Ya, kita bisa panggil Babe. ya. Untuk masuk di ini, untuk generasi hari ini bagaimana Bang? Oh gitu ya. Iya, jadi kita kondisikan OI ini sebagai ormas yang mencakupi kalangan seluruh masyarakat, baik kaula muda. Tapi jangan dibilang juga bahwa generasi hari ini tidak tahu lagu-lagunya Iwan Fals. Nah, ada juga yang tahu Bang. Oh, gitu. Ada juga yang tahu. Oke, Amrut ya. Amrut Bang. Oke. Amrut ini sekretaris ya sekarang. Iya, sekarang sekretaris BPK Bang. Pak Ketua di mana nih? Lagi ada kegiatan urgentnya di Makassar ini. Mohon maaf ini. Ya, Oke. belum sempat bisa juga ikut bergabung. Ya, sebenarnya kan kita hanya mau ngobrol sedikit soal menarik sebenarnya perjalanan OI di Maros. Orang Indonesia, gitu kan? Iya, iya. Saya tidak tahu ya kapan OI Maros ini mulai ada di Maros dan bagaimana prosesnya. Itu kira-kira tahun berapa itu? Ya, kalau kira-kira tahunnya dimulai sih sejauh pengetahuan saya 2012, 2011, 2012. 2011 2012. Berarti sekitar 10 tahun Iya, yang lalu. 10 tahunan. 10 tahun yang lalu. OI masuk di Maros. Itu kemudian langsung diterima atau kemudian hanya 1-2 orang yang Ya, menerima itu? Ya. iya. Berawal dan berangkat dari sedikit orang barangkali, pendahulu-pendahulunya kami. Jadi deklarasi 2013. Oh, deklarasi 2013. Deklarasi 2013, pengurus pertama 2013. Itu Kak Nadil, namanya Kak Nadil, Nadil Hak, Ya. beserta teman-teman, kakak-kakak di sana waktu itu. Ada Kak Ismail Nurdin. Ya, Pak Ketua Wilayah sekarang Ketua ya. Wilayah Ya, sekarang. oke. Ada Kak Nasruddin yang biasa kita panggil Kak Nas. Oke. Toskan Dentia biasa. Ada Kak Abdurrahmat. Cupi. Iya. Oke. Kak Cufi. Ya, berangkat dari mereka-mereka lah. Ada juga Kak Una. Oh, oke. Kak Una waktu itu yang dia waktu masih di
proyek 13 masih di Makassar, kan sekarang di Bulukumba atau Bantaeng kayaknya. Iya. Oke. Nah, OI ini kan seperti fans club, seperti perkumpulan orang-orang yang suka sama sosoknya Iwan Fals lah, kira-kira begitu. Pertanyaannya kan adalah apa bedanya ini OI dengan fans club yang lain misalnya? Ya. Kayak saya suka dangdut, kemudian saya buat fans club, lalu kemudian ya apa bedanya OI ini dengan fans club musik yang lain? Lalu kenapa OI ini disebut ormas? Sejarahnya panjang. Ya. Kalau kita bahas luar biasa. Dari tahun 99, Ya. Bang Iwan bersama beberapa orang, saya diberitahukannya juga. Ya, saya sempat berkunjung juga di rumahnya Bang Dedi di Makassar, Bang Usman Halija di Polman. Saya dapati cerita-cerita dari mereka juga. Karena OI Maros sendiri kan masih terbilang sangat muda kalau ini baru 2013 kita mulai untuk hadir juga di situ. 99 saya diceritakan jadi ada sebaran di koran. Ada sebaran di koran yang memanggil fans untuk berkunjung dan bersilaturahmi di Depok. Dan itu dimulai memang dari sebaran fans itu ya? Iya. Jadi berangkat memang dari fans club lah. Saya tidak bisa mengkotakkan fans club atau karena banyak. Dan kebanyakan mau dia kelompok atau individu atau false mania lah. Ya, boleh juga untuk sama-sama membicarakan bagaimana baiknya ini orang-orang dan banyak orang ini. Gitu kan. Banyak fansnya ini Bang Iwan ini. Babe ini banyak sekali fansnya. Betul. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Cuman kalau kita masuk ke wilayah nilai-nilai apa yang terkandung di dalam lagu-lagunya Bang Iwan yang beberapa lagu atau beberapa album seperti waktu masih bersama Ki Wesrendra di Kantata Takwa, masih bersama Ki beberapa orang di Suami 1, Suami 2, Kantata Takwa 1, Kantata Takwa 2. Kemudian sampai dengan hari ini itu kalau kebanyakan ya kalau kaulah yang sebelumnya kami sih yang saya bahasakan agak tua sekarang tapi masih punya jiwa muda Kak. Itu memang betul-betul melihat nilai kritik di situ dan itu coba juga kita pelajari, coba kita juga sama-sama selami bagaimana kritik apalagi hari ini Kak. Perlu dan penting untuk belajar tentang itu. Nah, ini kan kemudian menjadi ormas. Sebenarnya apa yang mau dicapai oleh OI ini? Apakah kemudian sekedar mempertemukan orang-orang yang suka atau menghafal lagunya Iwan Fals, atau kemudian ada perubahan sosial yang ingin diperjuangkan? Atau ada perubahan sosial yang ingin diperjuangkan, atau ini sekedar tempat berkumpul saja? Bang, jadi Ormas OI ini tempat berkumpul sekaligus untuk mewadahi masyarakat fans dan bukan fans untuk sama-sama punya kebermanfaatan di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dia masuk dan ada di dalam itu juga mampu terberdayakan. Misal kami di OI Maros sesuai dengan kalau kita berbicara dengan rule organisasi Bang Tok, kita ingin meningkatkan sumber daya manusianya teman-teman. Di OI Maros itu sekarang penekanannya yang Kak Jalal Ketua Umum sendiri ingin perhatikan di wilayah itu. Maka hadirlah beberapa ini yang memang didukung dengan pilar yang tercantum di dalam aturan Ormas OI. Itu pilarnya 5 pilar yang sopan. Gitu. Jadi pengembangan di wilayah seni, pengembangan di wilayah olahraga, pengembangan di wilayah pendidikan, pengembangan di wilayah akhlak, pengembangan di wilayah niaga. Nah ini.
Tapi kan Iwan Fals ini dikenal dengan kemampuannya melakukan kritik sosial. Apakah kemudian itu turun di OI? Atau kemudian jangan-jangan ini menjadi peliharaan saja? Peliharaan, Bang. Semoga tidak menjadi peliharaan dan mampu dikembangkan, Bang. Dan kami berusaha juga, Kak, bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan kondisi zaman hari ini. Tatap muka sekarang. Tapi sejauh ini OI Maros diterima di kalangan anak muda. Iya, diterima. Banyak dari kelompok yang baru ini, Kak. Ada 2019 yang baru, ada 2 kelompok. Kelompok OI Salewangan dan kelompok OI Raya. Berapa total orang yang kira-kira berkumpul hari ini di OI? Dengan kelompok-kelompok kecilnya? Iya, jadi ada 2. Iya. Yang pertama yang telah berstatus administratif itu KTA. Kartu tanda anggota itu 145 orang. Oke. Itu. Yang tidak berstatus? Yang tidak berstatus masih ada sekitaran, ini saya tidak bisa langsung bilang ini, tapi sekitar 50 mungkin masih ada. Oke, berarti hampir 300-an ya? Ya, 200 memang. Oke. 200. Jadi cukup punya bargaining politik. Waduh. Amrut. Yang saya suka sebenarnya dari teman-teman OI di Maros itu, yang pertama adalah mereka punya ruang merdeka. Siap. Ada sekret, meskipun saya tahu itu bersengketa. Tanda kutip ya. Siap. Tapi paling tidak ada ruang merdeka. Ada tempat di mana kita bisa bicara banyak hal dan itu terserah saya. Ya kan kira-kira begitulah. Ada ruang-ruang ekonomi tanding. Ekonomi tanding kan? Ya. Kemudian ada keinginan untuk membangun dialektika berpikir di sana melalui diskusi-diskusi, kajian-kajian, dan menurut saya ini salah satu bentuk kritik sosial yang dilakukan oleh teman-teman OI, meskipun tidak diawang dengan lagu. Nah, di belakang ini saya banyak mendengar, bahkan saya pernah menemukan satu lagu dari kelompok jalanan juga. KPJ. Iya, yang berjudul Om Iwan Fals kamu di mana? Iya, ada orang yang merasa bahwa daya kritis seorang Iwan Fals itu hilang. Lalu kemudian ada orang berpikir bahwa seorang Iwan Fals hari ini komersil. Komersil, Kak? Iya, dengan produk-produk fuso, kopi dan sebagainya. Bagaimana menurut teman-teman OI soal ini? Kalau bagi kami, Kak, itu kan kehendak pribadi seorang musisi ya. Dalam artian kita tidak masuk pada ranah pekerjaan sebagai musisi atau apapun bentuknya. Tapi yang kita ketahui bahwa Ormas OI, apalagi di Maros, itu Bang Iwan sebagai pendiri, Babe sebagai pendiri Ormas OI, beserta dengan penggemarnya waktu itu. Untuk membuat wadah bagi penggemar di perjalanannya sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Tapi itu berpengaruh tidak ke OI? Pengaruh tidak berpengaruh, pasti ada efek. Efek ada. Seperti orang yang atau seperti kami yang memang betul-betul penggemarnya Bang Iwan begitu. Itu pasti minumnya dulu. Waktu pertama 2013 di Akarena ya. Kita minum kopi. Kita minum kopi itu dan beberapa orang minum kopi itu. Saya rasa tidak ada soal di wilayah itu, Kak. Tidak ada soal. Kalau dibilang komersil tidak komersil, itu kehendak pribadi seorang Babe yang sebagai musisi tentunya. Tapi kan Iwan Fals dan OI tidak bisa dipisahkan. Iya, Kak, tentu. Dan secara tidak langsung orang bisa klaim bahwa OI dikomersialisasi dengan produk itu. Oh, tidak juga seperti itu. Tidak juga, tidak juga seperti itu. Jadi jelas maksud dari Ormas OI di aturan itu membina, menumbuh kembangkan minat dan bakat anggota OI dan masyarakat. Itu jelas di aturan.
Tetapi kan lagu-lagunya Iwan hari ini dengan kondisi sosial kita hari ini kan hampir jarang sekali kita dengar. Hampir jarang. Iya. Masih sering sih Kak di secret. Oh ya, ya. Kalau untuk di kalangan. Nggak, maksudku Kak, ya maksudku masih sering di secret Kak. Kalau di luar daripada ruang ngelingkup OI itu sendiri, kami juga tidak tahu nih Kak. Maksudnya jika disinggung persoalan. Tunggu ya. Iya Kak. Ya, tapi kan maksud saya begini. Kondisi kita hari ini dengan kondisi zamannya Iwan Fals dulu kan hampir sama, di mana dibutuhkan perpanjangan suara misalnya. Hari ini ketika kita ingin melakukan kritik-kritik sosial dengan lagu, mungkin orang akan lebih banyak menggunakan lagu-lagu yang lain. Seperti misalnya Iksang Skuter atau lagu-lagu apa Sisir Tanah misalnya. Sisir Tanah. Ya. Sebagian orang menganggap bahwa konsistensi seorang Iwan Fals sudah selesai. Persoalan itu Kak, kami tidak bisa jawab Kak. Bang Iwan ditanya. Maksudku jelas pergerakannya, jelas porosnya bagaimana seorang Babe sebagai pendiri, dan kami di setiap kabupaten ini merepresentatifkan lagu-lagunya Bang Iwan yang Oke, sekarang begini. Mengkritik ataupun yang lain. Selama 10 tahun OI di Maros, Iwan Fals pernah ke Maros tidak? Belum. Jadi kita mau datangkan ke sini. Insya Allah. Bisa ditanyakan itu ya? Iya. Semoga bisa Kak. Semoga bisa. Nah, harapannya kami juga begitu Kak. Saya mau bilang begini. Saya salah satu orang sebenarnya yang dulu awal-awal itu banyak berburu tokoh-tokoh publik, terutama musisi yang punya banyak fans. Seperti Iwan Fals, Slank, beberapa. Tujuannya sebenarnya untuk membantu berkampanye soal lingkungan, terutama soal Kars. Hanya saja sampai hari ini memang itu belum bisa terwujud. Kenapa penting sosok-sosok ini? Iya Kak. Saya pikir bagi seorang OI ketika Iwan Fals menyampaikan itu, maka itu seperti perintah. Iya. Untuk ikut bergerak misalnya mengkampanyekan. Toh? Nah, sekarang misalnya yang saya tahu ranahnya Iwan Fals itu kan adalah di campaign, di suara. Lalu kemudian teman-teman di OI ini kemudian banyak bicara soal praktis, melakukan sesuatu dengan cara kritik sosial itu. Nah, apakah kemudian ruang merdeka, ruang diskusi mengupayakan teman-teman OI bisa produktif, itu akan terus dilakukan oleh teman-teman OI di Maros? Tetap Kak, itu tetap kami lakukan. Seperti yang baru-baru ini, kita buat camping OI. Di dalamnya ada edukasi lingkungan. Salah satu tokoh juga di Maros kami coba untuk menghadirkan dan datang. Di balik itu ada konsep yang coba kita bangun kemarin, di mana kebanyakan yang lainnya membuat penanaman pohon dan lain-lain. Kita mencoba menambahkan di situ pentingnya untuk nanam dan merawat begitu. Jadi kita membagikan bibit di situ, kita bagikan bibit dan kita dibawa menanam dan merawat. Iya, dia bawa bibitnya. Masing-masing orang yang datang ini dia bawa bibitnya, kemudian kita monitoring. Jadi ada grup begitu. Komunikasinya yang kita coba sering lakukan untuk dia tidak lupa untuk merawat apa yang dia bawa. Soal ruang tadi, iya Kak. Seberapa penting menurut teman-teman OI punya ruang merdeka itu, punya sekret, dan apakah memiliki ruang-ruang seperti itu bisa berharap ke pemerintah, atau kemudian itu mesti diusahakan sendiri? Sampai hari ini kami masih berperspektif mandiri. Mendukung seluruh program yang baik tentu. Tapi untuk berafiliasi jelas kita tidak berafiliasi secara politik. Tidak. Sampai sekarang kita masih komitmen untuk berjalan sebagaimana aturan yang ada Kak di Munas 2017 lalu.
tidak dikasih keluar itu anggota OI yang ingin berpolitik itu harus rela untuk keanggotaan di OI-nya tidak ada. Harus itu. Jelas di aturan itu. Jelas. Jelas. Itu jelas diatur. Itu diatur ya? Diatur, Kak. Program Merdeka itu. Artinya OI mendorong kemandirian lembaganya. Iya, mendorong, Kak. Makanya hadirlah 5 pilar itu tadi, Kak. Tapi sejauh ini pemerintah punya sumbangsi tidak? Persoalan sumbangsi atau bukan atau tidak ada sumbangsi, ya. Tentu kita berharap saling menyumbang untuk itu, Kak. Tapi kalau ditanyai pemerintah hari ini hadir agak tidak? Maksud saya hadir tidak? Agak ribet saya menjawab itu, Kak. Agak ribet saya menjawab itu. Tapi semoga pemerintah kabupaten itu mampu mendorong kita atau mampu membukakan ruang seluas-luasnya. Untuk kita tidak sampai pada titik yang paling kritis, titik paling ini untuk memperjuangkan itu. Saya sepakat bahwa sebenarnya teman-teman komunitas yang ada di Maros ya, mau OI mau apapun, substansinya sebenarnya mereka bukan mengejar uangnya, tetapi ruangnya. Ruang, iya, sepakat itu. Sepanjang mereka diberikan ruang, saya pikir itu tidak ada masalah, gitu kan? Tidak ada masalah. Nah, ada yang menarik dalam rangka Munas ini, ya kan? Iya. Nah, tetapi sebelum kita masuk di situ, di OI Maros ini kan ada 5 pilar. Iya. Sopan itu gitu kan? Ormas OI, Kak, 5 pilar. Ormas OI. Ada olahraganya, ada seninya, ada banyak. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa sih sebenarnya isu besar yang mau disuarakan oleh Ormas OI Maros? Isu besar? Iya. Mau spesifik di mana sih sebenarnya? Ya, jadi karena saya tidak yakin ya 5-5-nya itu bisa berjalan terwujud seimbang. Seimbang. Mesti ada yang dominan. Iya, Kak. Ini OI Maros mau dominan kemana ini? Mau olahraga, seni, atau disitulah uniknya OI, Kak. Barangkali disitulah uniknya OI. Jika kita dilihat mengambil seluruh bidang untuk mewujudkannya gitu kan, untuk memperjuangkannya, memang berat dan sangat berat bagi kami untuk wujudkan itu. Tapi maksud ketika dikatanya kan kembali ke organisasi lagi, Kak. Jelas itu. Dimaksudnya jelas itu, jelas dimaksud di aturan Ormas OI. Iya, aturannya ini, Kak. Maksud hadirnya Ormas OI. Maksud hadirnya itu membina, kembangkan minat dan bakat. Ini minat dan bakat, Kak, ada banyak. Ada banyak. Ya, yang coba dirumuskan oleh Ormas OI ada 5 pilar yang coba untuk dikembangkan. Tidak semua kelompok itu berminat di olahraga. Tapi juga mungkin paling minat di pendidikan. Tapi apa itu tidak terlalu banyak? Banyak, iya. Nanti bersinggungan sama sanggar seni misalnya, KONI misalnya, atau apa, akhirnya juga tidak ada yang tuntas. Misalnya kenapa tidak pilih fokus satu isu atau 2 isu saja? Misalnya OI akan fokus di misalnya isu sosial misalnya, atau isu di lingkungan misalnya, atau juga jangan-jangan karena tidak ada yang mampu kita tuntaskan sehingga kita pilih banyak. Saya kurang sepakat di wilayah itu. Gitu ya. Jadi kalau di lingkungan, di kemanusiaan, lingkungan kemanusiaan, itu jelas jika edukasinya ketua wilayah hari ini, Kak Mail, itu memang jiwanya kita di OI. Jiwanya di kemanusiaan. Jiwanya di kemanusiaan, jiwanya di lingkungan, gitu. Alatnya 5 pilar tadi untuk bagaimana tetap terjaga lingkungan. Perlu ada pengetahuan, gitu. Jadi 5 pilar ini kita bersepakat untuk menumbuh kembangkan ke-5-5-nya dengan sumber daya yang ada. Itu ada 5 kelompok. Jika 5 kelompok ini dicoba untuk di-mapping sesuai minat dan bakatnya, ini insya Allah semoga bisa terwujud. Prosesnya sekarang untuk menjalankan 5 pilar itu, OI Maros itu sudah membentuk 5 kelompok-kelompok kecil. Iya, sudah terbentuk 5 kelompok. Berarti sudah ada progres ke sana ya? Sudah ada. Ada yang menarik nih. Di beberapa hari terakhir di beranda FB saya, Kak, dalam rangka Munas OI, saya tidak tahu ini ya, apakah ini jargon nasional atau lokal saja.
Tetapi ada semacam ajakan untuk menggunakan frame foto di Facebook dan ada tulisan di bawah, revolusi adalah sebuah kemerdekaan. Menurut saya ini provokatif. Iya. Maksud saya melihat bahwa OI ingin mengatakan bahwa Indonesia kita perlu revolusi karena kita belum merdeka. Bagaimana ini dijelaskan? Karena ini menurut saya ini provokatif. Iya, sepakat itu, Kak. Kalau itu kan kehendak pribadi yang lain, Kak. Ya. Misal, masa iya kita mau larang, jangan kok berpikir begitu, kan tidak mungkin, Kak. Berarti ini Dimana jargon kemerdekaan, ya? Ini jargon pribadi. Iya, internal. Iya, internal Mas OI yang skalanya nasional. Oke. Dan kita sepakat untuk ikut. Tapi kan dipublis. Iya, Kak. Berarti kalau saya kemudian tidak sepakat boleh? Boleh, Kak. Iya, Boleh. karena menurut saya ini kok seperti provokatif ya. Oke, iya. Itu sih di prosesinya, Kak, dalam artian apa? Maksudnya ketika saya secara pribadi coba menerjemahkan revolusi sopan ini, Ya. itu ada yang lemah di unsur pendidikan, Oke. ada yang lemah di unsur olahraga, ada yang lemah di unsur seni, ada yang lemah di unsur sama yang dipertanyakan tadi yang sebelum-sebelumnya Ya. tentang mengapa Bang Iwan, mengapa yang Ya. lain, mengapa yang seperti ini. Ya, Itu yang menjadi dasar ketika pribadi saya mencoba menerjemahkan maksudnya, mengarahnya ke sana, Kak. Jadi bagaimana kita tetap bisa komitmen gitu. Jadi revolusi yang didefinisikan agak sedikit lari dari definisinya. Oke. Agak sedikit lari sebenarnya dari definisi sesungguhnya. Ya kan yang saya pahami revolusi itu adalah perubahan cepat. Iya. Yang dilakukan boleh terencana, boleh tidak. Iya. Cara melakukannya juga boleh dengan kekerasan, boleh tidak. Iya. Berarti yang mau dilakukan, yang dimaksud revolusi oleh teman-teman OI ini adalah revolusi pada 5 pilar itu. Iya. Percepatan pelaksanaan 5 pilar Iya, itu. iya. Itu maksudnya ya. Iya. Artinya ini supaya kemudian orang seperti saya ini tidak memandang ini provokatif. Enggak. Gitu kan? Iya. Kira-kira. Terakhir saya mau tanya begini. Berdasarkan kasus tetangga ini. Oke, Kak. Ormas OI ini besar. Besar ya? Besar. Mungkin hampir sama lah dengan serikat buruh kalau kita bicara atau organisasi lain misalnya. Ya, kalau di nomor NPK aku saya itu, Kak. Saya yang ke 15.054. 15.054. Iya. Bisa kasih duduk presiden. Iya. Bisa. Karena menurut saya kalau kemudian Iwan Fals memilih jalur politik praktis, Ormas OI masih ada tidak? Tetap ada, Kak. Dan mendukung itu? Tidak. Tidak. Artinya OI konsisten bahwa dia tidak berafiliasi dengan politik praktis, Jelas. meskipun Iwan Fals ada di situ. Iya, tidak, Kak. Dan saya masih yakin sampai hari ini Bang Sampai hari Iwan ini? Babe tidak Iya. akan sampai ke sana. Iya betul, kita sepakat itu. Tetapi bicara politik, Pak, godaan politik, Iya. kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Iya. Ya maksud saya kalau itu menjadi kekhawatiran kan wajar saja. Iya. Lalu Sepakat, kemudian misalnya tiba-tiba Iwan Fals mengumumkan bahwa saya akan mencalonkan diri menjadi A, B, C dan sebagainya atau ditawari posisi ini misalnya. Iya. Apakah kemudian Ormas OI punya sikap tersendiri? Sikap tentu ada, Kak. Oke. Ketika itu terjadi. Oke. Ketika itu terjadi. Tapi Sejauh ini yakin tidak ya? sampai hari ini, Iya, sampai iya. detik ini, kami masih yakin, Kak, Babe tidak akan sampai ke sana. Sampai Oke, hari ini. oke. Besok tidak tahu, Kak. Oke. Kan begitu, Kak. Nah, Ormas OI Maros kapan ulang tahun? Tanggal 2 Maret, Kak. Oh lewat ya? Lewat, Kak. Ini baru. Nanti yang akan datang ke berapa? Yang ke-8 insya Allah, Kak. Yang 2013 mulanya. Oh, oke. Harusnya nanti yang ke-8 ini Iwan Fals sudah ke Maros. Kami wajibkan itu, Kak. Semoga bisa Oke. Babe juga berkunjung ke Maros. Ya. Melihat yang kabupaten kecil ini. Oke. Masa ke Bantaeng, Ji. Oke. Masa ke Makassar, Ji. Saya mau titip ke teman-teman di OI Maros. Ya, Kak. Jika besok-besok ketemu sama Om Iwan, saya nitip 1 bait 2 bait kampanye soal penyelamatan kawasan Kars yang ada di Maros. Siap, Kak. Dan sebagai penutup diskusi kita hari ini, saya mau bilang begini. Iya, Kak. Kebanyakan orang itu memang terlalu senang mengkritisi seseorang yang sudah melakukan sesuatu meskipun sedikit. Tetapi jarang sekali mengkritisi orang-orang yang justru tidak melakukan apa-apa. Maksud saya, teman-teman OI ini sudah melakukan banyak hal. Semoga. Soal orang mengkritik atau tidak itu lain urusan. Tetapi jawabannya adalah, ya kenapa mengkritik saya yang sudah melakukan sedikit hal? Kenapa tidak mengkritik mereka yang
sama sekali tidak melakukan. Belum berbuat. Iya, belum berbuat soal kondisinya dan sebagainya, ya kan? Terima kasih. Siap Kak. Bun Amrud sudah memenuhi undangan saya. Siap Kak, siap Kak. Mampir di tempat saya. Saya masih ingat slogannya itu bersatulah. Bersatulah. Ya, saya ini generasi kaset pita di Lompal. Saya punya beberapa koleksi kaset pitanya. Anak pertama saya namanya Galang, anak terakhir saya namanya Raya. Wah. Ya. Firjawan Listanto sekali kan? Ya. Nama saya Wandento. Jadi hampir sama lah. Tetapi saya mau bilang ini sudah bukan zaman saya. Ini zamannya teman-teman. Siap Kak. Kalaupun diminta atau tidak diminta, ya saya biarkan saya tetap menjadi bagian dari itu saja, formal atau tidak formal. Terima kasih. Siap Kak. Sudah mampir di tempat saya. Salam untuk seluruh teman-teman. Kapan-kapan kita diskusi di forum literasinya atau forum diskusinya. Kami akan mengundang Kak, insya Allah. Kami akan mengundang Kak. Tunggu mana undanganku Kak. Yang penting teman-teman siap berbeda, kita akan diskusi. Siap Kak, siap. Oke ya? Siap. Thank you. Oke.